lanjut, kita akan melihat dari rasio profitabilitasnya. Rasio profitabilitas itu apa, Ci? Nah, jadi rasio profitabilitas itu adalah sebuah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan juga mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya, yaitu kegiatan penjualan, penggunaan aset, hingga penggunaan modalnya. Nah, melalui rasio ini juga bisa nih kita memberikan sebuah tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaannya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali rasio yang termasuk dalam rasio profitabilitas ini. Namun, aku saring menjadi 3 saja yang cocok dan compatible pada perusahaan sektor consumer goods. Yang pertama yaitu adalah ROE atau Return on Equity. Pada rasio ini, kita tuh menilai seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau net worth-nya. Sehingga tingkat keuntungan diukur itu dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Cara hitungnya itu menggunakan formula laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal sendiri. Artinya, untuk setiap rupiah ekuitas, itu perusahaan X itu mampu menghasilkan berapa rupiah. Jadi, rasio ROE itu menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendirinya. Sehingga makin tinggi rasionya, maka berarti tingkat efisiensinya makin baik pula. Artinya, posisi pemilik perusahaan juga makin kuat. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika rasionya rendah, maka efisiensinya tidak maksimal dan otomatis posisi pemilik perusahaan semakin lemah. Rule of thumb-nya pada ROE ini adalah 15%. Jika ROE perusahaan di atas 15%, berarti tingkat efisiensinya baik. Rasio yang kedua yaitu adalah Return on Asset atau ROA. ROA ini merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana sih kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba bersihnya. ROA ini diperoleh dengan rumus yaitu laba sebelum bunga dan juga pajak dibagi dengan jumlah aset perusahaan. Nah, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari suatu aset perusahaan itu adalah menghasilkan pendapatan, dan tentunya juga dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Rasio ROA atau Return on Asset ini dapat membantu nih manajemen dan juga investor memahami kemampuan perusahaan untuk mengubah investasi aset menjadi keuntungan. Idealnya, semakin tinggi angka ROA, maka semakin baik pula asumsi kinerja perusahaan dalam hal mengelola ekuitasnya. Namun, tidak ada standar khusus nih untuk menemukan ROA yang baik. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan bagi kita seorang investor untuk menentukan apakah ROA suatu perusahaan itu baik atau buruk adalah dengan membandingkan dengan return on asset perusahaan sejenisnya atau dengan return on asset perusahaan sektor industri tersebut. Nah, yang ketiga dari net profit margin atau margin laba bersih. Nah, hal ini dapat ditunjukkan nih seberapa baik perusahaan itu dapat mengubah penjualannya menjadi laba. Formulanya yaitu dengan total laba bersih dibagi dengan penjualan bersih perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki profit margin besar berarti perusahaan tersebut memiliki efisiensi dan juga produknya lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan yang memiliki profit margin yang lebih kecil. Idealnya, perusahaan consumer itu memiliki minimal 10% rasio NPM-nya. Nah, itulah ketiga rasio profitabilitas yang telah kita bahas. Sebagai kesimpulan, khusus rasio profitabilitas yaitu ROE, ROA, dan juga NPM, ini agar kita mudah dalam mengingatnya, ketiga rasio ini memiliki rule of thumb yang sama, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin baik kinerja dan juga efektivitas perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada bagian rasio keuangan yang terakhir, yaitu rasio efisiensi.